Selamat datang di channel YouTube Borin Vlog. Di kesempatan ini saya akan mengulas mengenai kisah legenda, mitos, dan juga asal-usul dari Sungai Batang Anai. Sungai Batang Anai yang ada di Sumatera Barat. Bagaimana kisah legenda Sungai Batang Anai ini? Silakan disimak berikut ini. Batang Anai adalah nama sungai yang terdapat di Provinsi Sumatera Barat. Sungai ini mengalir dari Lembah Anai hingga ke Kota Padang. Aliran Batang Anai melalui beberapa daerah dalam wilayah Kabupaten Tanah Datar dan juga Kabupaten Padang Pariaman. Sungai atau Batang Anai berhulu di kaki Gunung Merapi, Gunung Singalang, dan juga Gunung Tandikat, dan bertemu di wilayah Padang Panjang melewati celah kaki Gunung Tandikat. Air terjun Lembah Anai hingga bermuara di wilayah perairan Samudra Hindia. Aliran Batang Anai ini juga bertemu dengan aliran Batang Kandis yang ada di penghujung Muaro Anai. Terkait dengan Sungai Batang Anai, ada sebuah kisah legenda yang sangat menarik, yaitu tentang kerajaan kecil yang berdiri di hulu Sungai Batang Anai, dan berikut adalah kisahnya. Alkisah. Pada zaman dahulu kala, diceritakanlah bahwa Putri Alang, seorang putri cantik di daerah hulu Sungai Batang Anai, memiliki kecantikan yang memikat hati seorang pangeran dari banyak kerajaan. Banyak pangeran yang terpesona oleh kecantikan Putri Alang yang juga ikut melamarnya. Namun sang putri menolak karena merasa tak ingin meninggalkan kampung halamannya. Alhasil, Putri Alang kemudian memutuskan untuk membangun sebuah kerajaan baru yang ada di daerah hulu Sungai Batang Anai, sebuah daerah yang dikelilingi hutan lebat dan juga sungai yang deras. Dengan tekad yang bulat, Putri Alang mengajak rakyatnya untuk membangun perkampungan di daerah tersebut. Dan seiring berjalannya waktu, perkampungan kecil itu berkembang menjadi sebuah kerajaan yang kuat dan juga makmur sejahtera, yang kemudian dikenal dengan nama Kerajaan Koto Alang. Kerajaan Koto Alang mencapai puncak kejayaannya pada abad ke-17 di bawah pemerintahan Raja Koto Alang yang sangat bijaksana, yaitu keturunan dari Putri Alang. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat kebudayaan di wilayah Sumatera Barat kala itu. Koto Alang menjadi titik pertemuan dari jalur perdagangan dari berbagai daerah di Sumatera, menghubungkan wilayah pesisir dengan pedalaman. Perdagangan rempah-rempah, perdagangan hasil bumi, dan juga hasil kerajinan menjadi tulang punggung ekonomi kerajaan. Selain makmur dan juga sejahtera secara ekonomi, Kerajaan Koto Alang juga dikenal sebagai pusat pengembangan ilmu pengetahuan dan juga budaya. Kerajaan ini memiliki tradisi sastra yang kaya dengan berbagai macam syair, pantun, dan juga cerita rakyat yang dilestarikan secara turun-temurun. Di Koto Alang juga berkembang seni pertunjukan tradisional seperti tarian, musik, dan juga teater. Namun, seperti halnya kerajaan-kerajaan lainnya, Kerajaan Koto Alang pun akhirnya mengalami masa kejatuhannya. Pertikaian internal, perebutan kekuasaan, dan tekanan dari kerajaan-kerajaan tetangga melemahkan pondasi Kerajaan Koto Alang. Pada abad ke-19, Kerajaan Koto Alang akhirnya runtuh dan terlupakan dalam pusaran sejarah. Meskipun Kerajaan Koto Alang telah lama lenyap, namun jejak-jejak keberadaannya masih dapat ditemukan hingga saat ini. Beberapa situs bersejarah yang ditemukan di wilayah hulu Sungai Batang Anai, seperti reruntuhan istana, makam para raja, dan juga sejumlah prasasti, menjadi bukti nyata keberadaan kerajaan yang pernah berjaya di hulu Sungai Batang Anai. Selain itu, warisan budaya Kerajaan Koto Alang masih hidup dalam bentuk tradisi lisan seperti cerita rakyat, pantun, dan juga syair yang diwariskan secara turun-temurun oleh masyarakat di sekitar wilayah hulu Sungai Batang Anai. Tradisi-tradisi ini menjadi bukti kuat bahwa budaya Kerajaan Koto Alang masih hidup dan juga terjaga oleh masyarakat.
Itulah kisah legenda kerajaan Koto Alang yang ada di hulu Sungai Batanganai. Lebih lanjut, pada aliran Sungai Batanganai juga ada Lubuk Rarangan. Ya, Sumatera Barat, salah satu provinsi di Indonesia, dikenal tidak hanya karena keindahan alamnya yang memanjakan mata, tetapi juga karena kekayaan budayanya yang begitu beragam. Salah satu tradisi yang unik dan menarik di Sumatera Barat adalah tradisi menangkap ikan larangan. Tradisi menangkap ikan larangan merupakan suatu bentuk perayaan yang melibatkan seluruh komunitas masyarakat di sebuah desa. Tradisi ini biasanya dilaksanakan di beberapa daerah di Sumatera Barat, terutama di Kabupaten Padang Pariaman, di Kecamatan Batanganai dan sekitar lokasi di mana Sungai Batanganai bagian hilir mengalir. Tradisi ini merupakan perayaan yang menggabungkan unsur agama, budaya, dan juga kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Dalam tradisi ini, ikan akan didiamkan atau dibiarkan di beberapa sungai yang terdapat di daerah tersebut hingga beberapa tahun lamanya, termasuk di aliran sungai dari Batanganai. Ikan tidak boleh ditangkap dengan alasan apapun juga, karena ada mitos yang mengatakan pada hari-hari biasa ikan larangan tidak boleh dimakan. Jika ada yang ketahuan memakan ikan larangan pada hari biasa, maka ia akan mendapatkan sanksi berupa ganti rugi yang telah ditetapkan sebelumnya. Ada juga yang mengatakan bahwa yang memakan ikan larangan pada hari biasa, perut orang yang memakan ikan tersebut akan mengalami kebuncitan. Namun, ini hanya sebuah mitos belaka. Agar penduduk sekitar bertanggung jawab menjaga ekosistem Sungai Batanganai dan juga sungai lainnya yang mengalir di daerah mereka. Lebih lanjut, Sungai Batanganai juga dikabarkan telah menjadi habitat buaya sejak lama. Jumlahnya diperkirakan sudah puluhan ekor atau ratusan banyaknya. Tapi keberadaan buaya di Sungai Batanganai konon tidak pernah mengganggu manusia atau warga yang ada di sekitar aliran sungai, kecuali mereka yang melanggar pantangan atau mengganggu habitat mereka. Konon, para penambang pasir di Sungai Batanganai tidak pernah diganggu oleh buaya, bahkan buaya sering melintas di dekat mereka. Ada mitos terkait dengan buaya di Sungai Batanganai. Mitosnya, jika kita mandi di Sungai Batanganai atau anak sungai alirannya, kita dilarang mandi memakai gayung, dilarang mencuci piring, dilarang memainkan air pakai kaki, dan juga ketika buang air besar tidak boleh jongkok di pinggir sungai, karena hal-hal tersebut dapat mengganggu buaya yang ada di Batanganai. Nah, itulah sekilas terkait dengan sejarah, mitos, misteri, dan juga legenda asal-usul Sungai Batanganai. Sungai Batanganai yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Terima kasih sudah menyimak kisah ini di channel YouTube Borin Vlog. Di channel ini, Anda juga bisa menyimak berbagai kisah legenda terkait dengan asal-usul sejumlah sungai, baik itu yang ada di Sumatera Barat, di Pulau Sumatera, maupun berbagai wilayah Indonesia. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa di cerita lainnya.